Mahkamah Konstitusi disebut akan menciptakan kekacauan hukum jika mengabulkan gugatan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan MK dinilai rentan dengan konflik kepentingan putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka yang sedang diincar untuk diusung sebagai cawapres Prabowo Subianto. Akankah Mahkamah Konstitusi melapangkan jalan Gibran ke Pilpres 2024? Saya akan membahasnya dengan sudah ada pakar hukum tata negara, Ferry Amsari. Selamat sore, Bang Ferry. Sore Mbak Zilvia. Oke, Bang Ferry, banyak yang memprediksi MK itu akan mengabulkan gugatan batas minimal usia capres-cawapres. Kalau Anda bagaimana prediksinya, Bang Ferry? Ya, saya yakin MK akan tersesat dengan menyatakan atau mengabulkan permohonan ya, atau setidak-tidaknya dengan cara lain. Sebab proses peradilan sudah tidak adil sedari awal. Misalnya kalau dilihat relasi kekeluargaan yang ada antara Gibran dan Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya dan kode etik di Mahkamah Konstitusi, kalau terjadi relasi kepentingan dengan hakim, maka hakim harus mundur dari persidangan. Sampai hari ini tidak ada tanda-tanda itu, bahkan menurut saya ada kesan Ketua Mahkamah Konstitusi membuka ya kepentingan dan keinginannya dengan berbagai pidato di luar persidangan yang menunjukkan adanya etikat ingin meloloskan perkara ini atau setidak-tidaknya Gibran bisa menjadi calon presiden. Jadi dari awal ini sudah tidak jernih ya, dan menurut saya sudah tidak tepat kalau kemudian persidangan ini membuka jalan hanya untuk 1-2 orang saja yang berkaitan dengan kepentingan istana. Begitu, Mbak. Baik, Bang Ferry sudah bergabung juga bersama kita ada mantan Hakim Konstitusi Marwarar Siahaan. Selamat sore, Pak Maru. Selamat sore, kedengaran saya bagus? Kedengaran, Pak Maru. Menurut Pak Maru, apakah masih ada alasan konstitusional yang bisa dipakai MK untuk mengabulkan gugatan batas minimal usia capres-cawapres? Ya kalau saya sih berpendapat tidak ada lah kan. Dalam beberapa minggu ini sudah kita bahas ini sebenarnya. Apa ukuran atau batu ujinya di konstitusi yang bisa kita peroleh untuk menguji batas usia itu, karena memang itu adalah di dalam kebijakan yang ada itu adalah merupakan bidang daripada pembuat undang-undang untuk menentukan itu. Sehingga menurut saya ya tidak ada landasan konstitusional untuk memeriksa ini dalam satu judicial review, sehingga ada orang yang masih berharap untuk merubah itu dengan landasan-landasan konstitusional yang mungkin bisa dilihat sebagai satu pertentangan. Saya kira ini adalah memang dari awal porsi daripada pembuat undang-undang, karena memang di dalam konstitusi kita syarat-syarat yang ada sudah ditentukan secara terbatas begitu, kecuali usia. Tentu itu karena memang ada pandangan bahwa soal usia itu adalah soal sesuatu yang dinamis, yang diletakkan pada pembuat undang-undang yang boleh dari satu kurun waktu ke kurun waktu lain memang dirubah. Tetapi untuk dikatakan ada suatu batas usia, kecuali tentu kalau anak-anak, untuk inkonstitusional menurut saya tidak ada lah ya. Saya pikir ini kalau misalnya kita juga terlalu berdebar menunggu ini, kalau memang hakim-hakim itu pada sumpah jabatannya setia, ya tidak ada lah yang harus kita khawatirkan, saya pikir. Baik. Oke, jadi kalau menurut Pak Maru ini jelas adalah ranah dari pembentuk undang-undang atau istilahnya open legal policy ya. Tapi jika ini adalah open legal policy, Pak Maru dan juga Bang Ferry, MK sebelumnya pernah mengabulkan gugatan yang terkait juga dengan batas usia calon pimpinan KPK. Pada saat itu MK menyatakan pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK yang berbunyi berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan pimpinan KPK itu bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Jadi karena sudah ada presiden sebelumnya ini, Pak Maru menurut Anda apakah kemungkinan MK bisa saja mengabulkan gugatan batas minimal usia capres-cawapres? Kalau soal KPK saya kira ada sedikit perbedaan.
bahwa itu bukan soal batas usia minimal dan maksimal itu, tetapi mungkin masa jabatan itu yang dilihat itu, meskipun saya tidak setuju dengan sama sekali ukuran yang mereka tentukan, tetapi ya itu masih ada sedikit melihat kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya bahwa masa jabatan itu pada umumnya dilihat sebagai lembaga-lembaga yang dipilih itu adalah 5 tahun. Tetapi kalau untuk KPK tentu sebagai lembaga yang berbeda dalam artian dia adalah suatu lembaga yang bersifat ad hoc, itu juga ukuran itu tidak bisa dipakai kalau kita misalnya melihat kepada apa yang telah diterapkan Mahkamah Konstitusi dalam usia-usia. Jadi saya juga tidak sependapat dengan itu. Tapi ya kalau mengenai usia minimal daripada seorang calon presiden dan calon wapres, saya tidak melihat itu. Tetapi kalau misalnya sudah rontok semua janji konstitusi untuk setia kepada konstitusi, saya kurang tahu kalau itu kan. Inilah barangkali. Kita harus jeda dulu Pak Maru dan juga Bang Ferry untuk mengikuti azan maghrib. Nanti kita akan kembali lagi selepas azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya.